Terima kasih masih bersama YPB Movie. Cerita berlanjut setelah akhir yang mengejutkan dari pertarungan antara Lucifer melawan Genesis. Tepat sebelum kedua petarung itu saling membunuh dengan serangan terkuat mereka, Akobel dan Zeus turun tangan dan menghentikan pertarungan tersebut. Lucifer tidak mengerti mengapa Akobel muncul dan menghentikannya. Reaksi Lucifer dan Genesis sama-sama dipenuhi keterkejutan karena tidak seorang pun menyangka peristiwa seperti itu akan terjadi setelah begitu banyak darah yang tertumpah sepanjang turnamen. Akobel kemudian menegur Lucifer. Dengan tatapan dingin ke arah Genesis, dia menyatakan bahwa Lucifer hampir saja membunuh dirinya sendiri tanpa kepastian bahwa serangan itu cukup untuk mengalahkan lawannya. Bagi Akobel, tindakan seperti itu hanya akan menyia-nyiakan seluruh investasi dan pelatihan yang telah dia berikan selama ini. Dia menegaskan bahwa Lucifer adalah petarung paling berharganya dan tidak mungkin dibiarkan mati setelah semua usaha yang telah dikeluarkannya. Mendengar hal itu, Lucifer sempat mengira ayahnya sedang berusaha menyelamatkannya karena rasa sayang. Namun, Akobel menjelaskan bahwa sebelum menjadi anaknya, Lucifer adalah alat yang dia butuhkan untuk membantunya mencapai tujuannya menjadi pemimpin para dewa tua. Jika Lucifer mati tanpa izinnya, maka semua rencananya akan rusak. Akobel bahkan mengakui bahwa dirinya tidak begitu membutuhkan kemenangan dari pertarungan ini. Di sisi lain, Zeus memperlakukan Genesis dengan cara yang berbeda. Dia menegur Genesis karena hampir mati, sementara kekuatan Zeus masih berada di dalam dirinya. Bagi Zeus, tindakan itu merupakan bentuk pengkhianatan besar. Dia mengingatkan bahwa tubuh Genesis bukanlah miliknya untuk dikorbankan dan melarangnya mempertaruhkan nyawanya lagi. Genesis justru menafsirkan perkataan itu sebagai tanda kasih sayang. Dia merasa Zeus sebenarnya peduli kepadanya. Dengan ekspresi yang hampir komedi, Genesis tampak tersentuh hingga meneteskan air mata kuning dan tersipu malu. Sementara itu, Akobel menurunkan tangannya dan mulai berbicara pada Zeus. Dia mengakui bahwa awalnya dia mengira turun ke arena hanya akan membuatnya menerima resiko didiskualifikasi dan memberikan kemenangan kepada Zeus. Namun, karena Zeus juga melakukan hal yang sama, dia bertanya-tanya bagaimana keputusan itu akan memengaruhi hasil babak tersebut dan siapa yang akan dinyatakan sebagai pemenang. Zeus tidak segera menjawab. Dia hanya berdiri diam sambil menatap ke depan dengan janggut putihnya berkibar tertiup angin. Dia tampak tenggelam dalam pemikiran yang dalam. Di tempat lain, ternyata Zeus bukan satu-satunya yang sedang berpikir keras. Di tengah sebuah area putih yang dipenuhi asap, Son Goku nampak berdiri dengan mata tertutup. Sama seperti Zeus, dia juga berada dalam keheningan total. Dalam pikirannya, dia menyadari bahwa kekuatan yang diberikan Vegito kepadanya akhirnya mulai menunjukkan hasil. Dia merasa telah membuat kemajuan dan kini hanya harus mengujinya. Saat Goku memikirkan ujian itu, asap di sekelilingnya mulai bergerak. Kabut itu perlahan berkumpul dan membentuk 4 sosok berbeda. Tubuh mereka mulai tercipta dengan jelas hingga akhirnya muncul Frieza, Cell, salah satu penjaga Lucifer bernama Dante, dan juga Giti. Keempat sosok itu tampak memiliki kepribadian dan ingatan yang sama seperti aslinya. Mereka melihat Goku sambil terkekeh seolah benar-benar hidup. Frieza menjadi yang pertama mengejeknya, menyindir bahwa Goku memilih membayangkannya dibanding orang lain dan berjanji akan membuatnya menyesali keputusan itu. Dante kemudian mengatakan bahwa dia tahu alasannya dirinya muncul. Dia mengingatkan Goku tentang kematian putranya dan berniat menghabisinya kali ini dengan seluruh kekuatannya sejak awal. Cell mengakui bahwa dia sering membayangkan pertandingan ulang melawan Goku karena kekalahannya dahulu tidak pernah bisa dia terima. Sementara itu, GT hanya tersenyum dan bertanya-tanya apakah Goku telah hidup sesuai ramalan yang pernah dia sampaikan. Tanpa membuang waktu, keempat sosok itu langsung menyerang Goku dari berbagai arah. Namun, Goku tetap memejamkan mata dan hanya mengandalkan indranya saat mereka semakin mendekat. Hingga pada akhirnya, dia menyatakan bahwa dirinya telah siap. Saat itulah Goku membuka matanya dan menunjukkan hasil dari semua usahanya. Dari kedua matanya muncul kilatan petir kuning yang hidup dan bergerak. Energi kuning itu mulai memercik di sekeliling tubuhnya seperti ular yang melindunginya. Dalam sekejap, seluruh keberadaan Goku berubah menjadi kilat kuning milik Zeus
yang bergerak dengan kecepatan luar biasa. Rambutnya berubah menjadi warna emas berkilau yang mengingatkannya pada Super Saiyan, tapi dengan nuansa ilahi yang lebih terang, sementara matanya bersinar kuning. Begitu perubahan itu selesai, Goku langsung bergerak. Dalam sekejap, dia muncul di depan Frieza. Dengan gerakan yang mengingatkannya pada serangan yang pernah digunakan putranya pada era Cell Games, dia melancarkan tendangan keras yang langsung menghancurkan sosok Frieza menjadi asap dan debu. Tanpa berhenti sedikit pun, Goku segera mempercepat gerakannya lagi dan muncul di depan Cell dengan tangan kiri yang telah ditarik ke belakang. Satu tamparan yang kuat langsung menghapus Cell dari keberadaan simulasi itu, mengubahnya menjadi asap seperti Frieza sebelumnya. Bahkan Cell sendiri tidak dapat memahami perubahan besar yang telah terjadi pada Goku. Dante yang menyaksikan semua itu langsung panik. Meskipun berada pada kekuatan penuhnya, dia menyadari bahwa Goku yang ada di hadapannya sekarang benar-benar berbeda dari lawan yang pernah dia hadapi. Sebelum Dante sempat melakukan apapun, dia mendadak membeku. Sebuah kilatan besar muncul tepat di garis pandangnya, membuatnya seolah terkena efek senjata kejut listrik. Dalam sekejap berikutnya, Goku sudah muncul dari bawah dan menghantamnya ke atas dengan kecepatan luar biasa. Serangan itu menghancurkan Dante seolah dia tidak lebih dari lawan yang sangat lemah, dan tubuhnya pun lenyap menjadi asap. Kini hanya GT yang tersisa. Dia mengamati dengan seksama sambil berusaha bereaksi terhadap pergerakan Goku. Namun, sebuah percikan listrik kecil muncul di bawah matanya, menandakan sesuatu yang tidak sempat dia sadari. Saat itu juga Goku telah berada tepat di depannya. Pukulan Goku sudah tertanam di perut GT sebelum mantan sekutu Zeno tersebut mampu mendeteksi gerakannya. Bahkan seluruh latihan Serapim yang telah dijalaninya selama ribuan tahun tidak cukup untuk mengimbanginya. Namun alih-alih marah atau terkejut, GT justru memperlihatkan senyuman bangga. Dia menyatakan bahwa ramalan yang pernah dia sampaikan sedang berjalan sebagaimana mestinya, dan Goku akan menjadi sosok yang menyelamatkan mereka semua. Setelah mengucapkan kata-kata misterius itu, GT pun menghilang menjadi asap sama seperti tiga sosok lainnya. Saat ini Goku berdiri diam. Rambut kuningnya berkibar sementara petir kuning terus memercik di sekeliling tubuhnya. Dia sempat mengomentari dalam pikirannya bahwa semua sosok yang baru saja dihadapi ternyata sangat banyak bicara, meskipun mereka hanyalah hasil imajinasinya sendiri. Tak lama kemudian, Goku menurunkan bentuk barunya. Transformasi itu tampaknya cukup membebani tubuhnya. Meski demikian, dia tetap memandang ke langit dengan kedua tangan di pinggang dan senyuman puas di wajahnya. Dia merasa bahwa dirinya akhirnya membuat kemajuan besar. Belum pernah sebelumnya dia berkembang secepat ini. Apapun sebenarnya kekuatan petir itu, Goku merasa seolah dirinya memang diciptakan untuk menggunakannya. Dalam hatinya, dia bertekad bahwa kali ini dia tidak akan mengecewakan siapapun. Namun, ketika dia mengencangkan gelang di pergelangan tangannya, pikirannya beralih kepada Vegeta. Goku menyadari bahwa sudah lama Vegeta tidak pergi berlatih sendirian seperti ini. Dia menduga rivalnya itu sedang berusaha melampauinya lagi seperti biasa. Karena itu, dia mulai bertanya-tanya sejauh mana perkembangan Vegeta dengan kekuatan baru yang sama. Kemudian cerita berpindah ke lokasi lain di ranah pelatihan tersebut. Berbeda dengan area putih tempat Goku berada, wilayah ini dipenuhi kegelapan total. Kilat ungu misterius sesekali menyambar dari langit dan menghantam tanah. Di sana terlihat rangsang pembunuh dewa yang sebelumnya telah diselamatkan oleh Vegito. Dia masih berada dalam bentuk gen iblis parsial dan tubuhnya dipenuhi luka. Dengan susah payah dia merangkak di tanah sambil berusaha mengatur napasnya. Ketika melihat seseorang mendekat dari kejauhan, Trunks menyadari betapa luar biasanya kekuatan sosok itu. Baginya, kekuatan tersebut jauh melampaui apa yang seharusnya bisa diberikan oleh gen iblis. Dia bahkan menganggap kekuatan itu lebih menyerupai petir milik Zeus. Sesaat kemudian sebuah suara menjawabnya. Sosok itu menyatakan bahwa anggapan Trunks yang merasa telah melampauinya justru mengingatkannya pada Trunks lain yang pernah dia kenal. Baginya, keduanya sama-sama begitu percaya diri. Ketika sosok itu semakin dekat, sepasang sepatu bot Saiyan yang sangat familiar mulai tampak jelas di hadapan Trunks. Sosok yang berdiri di hadapan Trunks akhirnya terlihat jelas. Itu adalah Vegeta dengan penampilannya menyerupai Ultra Ego, tapi seluruh tubuhnya dipenuhi percikan listrik ungu yang ganas. Vegeta menjelaskan
Jika kekuatan tersebut memang pernah menjadi petir milik Zeus, maka sekarang kekuatan itu telah menjadi miliknya sendiri. Ketika dia membuka matanya, kilatan ungu tampak mengalir langsung dari kedua matanya, sama seperti yang sebelumnya terjadi pada Goku. Sesaat kemudian, Vegeta mengeluarkan raungan keras yang layak dimiliki seorang pangeran Saiyan. Rambutnya berubah dari ungu gelap menjadi ungu terang yang sama dengan warna petir di sekelilingnya. Seolah rambut itu sendiri telah menjadi bagian dari kilat tersebut. Vegeta terus menunjukkan kekuatan barunya, kekuatan yang tampaknya telah mengubah energi ilahi Zeus menjadi sesuatu yang sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Sementara itu, Trunks yang masih tergeletak di lantai berjuang untuk bangkit. Cahaya yang dipancarkan Vegeta perlahan menerangi dirinya hingga seluruh wajahnya tampak jelas. Pada akhirnya, ekspresi Trunks dipenuhi keterkejutan saat menyaksikan peningkatan kekuatan ayahnya. Ketika salah satu Saiyan memperlihatkan perkembangan luar biasa melalui penguasaan petir Zeus, sosok lain mengamati semuanya dari langit. Vegeta menilai hasil tersebut sama sekali tidak mengejutkannya. Baginya, dia dapat mengharapkan semuanya dari Vegeta. Dia mendorong Vegeta untuk terus melangkah maju dan menyebut baik Vegeta maupun Goku sebagai dua Saiyan legendaris yang masing-masing jenius dengan caranya sendiri. Dia juga menganggap bahwa keduanya memang merupakan sosok yang paling mungkin menemukan cara untuk menggunakan kekuatan Zeus secara sempurna. Saat fokus beralih kepada sang pembunuh dewa, tampak bahwa dia kini memiliki unsur dari Goku dan Vegeta. Seluruh pelatihan dan kemampuan yang dimiliki kedua Saiyan itu tampaknya pada akhirnya justru menguntungkan dirinya. Dengan pelatihan Goku dan Vegeta, Vegito sekarang dapat mempunyai dua kekuatan perkembangan mereka yang secara otomatis menjadi miliknya juga. Kekuatan baru Vegito ini disebut sebagai Vegito Prime. Sementara itu, cerita kembali ke turnamen Dewa Tua. Zeus, Akobel, Lucifer, dan Genesis masih berdiri di tempat mereka sambil membahas hasil yang baru saja terjadi. Tidak ada lagi yang ditahan dan Zeus akhirnya memberikan jawaban kepada putranya. Zeus berkata aturan turnamen sudah sangat jelas. Pertandingan tersebut harus dinyatakan sebagai diskualifikasi ganda. Dalam kondisi normal, para Dewa Tua tidak diperbolehkan ikut campur dengan cara apapun. Bahkan, jika hanya satu Dewa Tua yang tertangkap melanggar aturan itu, Zeus mengaku biasanya akan mempertimbangkan diskualifikasi dari seluruh turnamen. Baginya, baik dirinya maupun Akobel telah mengambil resiko besar. Karena keduanya sama-sama melanggar aturan tersebut, pertandingan itu harus dianggap berakhir imbang. Mendengar keputusan itu, kedua petarung yang baru saja bertarung menunjukkan reaksi yang tidak percaya. Meskipun salah satu dari mereka tampak lebih kebingungan daripada yang lain. Berbeda dengan mereka, Akobel tetap tidak tergoyahkan. Meskipun Zeus baru saja menjelaskan resikonya, dia langsung menghitung hasil yang telah diperolehnya sejauh ini. Bagi Akobel, dirinya telah memenangkan satu pertandingan dan memperoleh hasil imbang pada pertandingan berikutnya. Karena itu, dia mempertanyakan apakah hal tersebut berarti dirinya telah memenangkan seluruh babak. Namun, Zeus menjelaskan bahwa situasinya tidak sesederhana itu. Dia mengingatkan bahwa dirinya kini juga memiliki satu hasil imbang. Jika dia memenangkan pertandingan berikutnya yang sekaligus menjadi pertandingan terakhir, maka kedudukan mereka akan kembali seimbang. Oleh karena itu, demi keadilan, pertandingan selanjutnya tetap harus berlangsung. Kemudian, Zeus menambahkan bahwa jika dia memenangkan pertandingan tersebut, maka dirinya dan Akobel akan berada dalam posisi seri dan harus menentukan cara lain untuk menyelesaikannya. Dengan nada yang lebih gelap, Zeus akhirnya menjelaskan bagaimana kebuntuan itu akan diselesaikan. Baginya, jika keadaan berakhir imbang, maka dia dan Akobel sendiri yang akan bertarung dalam 1 lawan 1 sampai mati sebagai penentu terakhir. Pernyataan itu langsung mengejutkan Lucifer. Dia tidak percaya bahwa Zeus benar-benar mengusulkan pertarungan antar Dewa Tua melawan Dewa Tua. Bahkan Akobel tampak terkejut, matanya membelalak karena untuk pertama kalinya muncul kemungkinan dirinya harus menghadapi ayahnya sendiri. Meski demikian, Akobel segera berusaha mengendalikan emosinya. Dengan ekspresi kesal dan menggigit bibirnya, dia menyatakan bahwa jika Zeus menganggap usianya bisa menjadi ancaman, maka Zeus sama sekali tidak memahami siapa putranya. Akobel bahkan mengaku tidak memiliki masalah dengan gagasan tersebut. Baginya, Zeus justru memberinya cara yang pasti untuk memenangkan turnamen
terlepas dari hasil pertandingan berikutnya. Tak lama kemudian Akobel dan Lucifer menghilang dalam sekejap. Genesis justru bereaksi dengan sangat berbeda. Dia langsung meledak dalam kegembiraan yang histeris. Baginya, kemungkinan menyaksikan pertarungan antar dewa tua terdengar sangat luar biasa. Dia menganggap Zeus dan Akobel sebagai dua dewa tua favoritnya dan tidak bisa membayangkan betapa hebatnya pertarungan tersebut. Namun, Zeus segera mematahkan antusiasmenya. Dia menegaskan bahwa Genesis tidak akan menonton apapun. Kemudian, Zeus menjelaskan apabila dirinya benar-benar harus menghadapi Akobel, maka kekuatan yang telah dia berikan kepada Genesis akan kembali kepadanya bersama seluruh keberadaan Genesis itu sendiri. Zeus menyatakan inilah akibat dari terus-menerus mengecewakannya. Dia bahkan menyuruh Genesis menikmati waktu istirahatnya karena kemungkinan itu akan menjadi kesempatan terakhir yang dimilikinya. Saat Genesis masih berusaha memahami arti perkataan tersebut, sebuah portal terbuka tanpa dia sadari. Dalam sekejap, portal itu melebar dan langsung menariknya ke bawah seperti sebuah koin yang dijatuhkan ke sumur tanpa sadar. Setelah Genesis menghilang, portal itu pun menutup kembali. Keheningan menyelimuti pemimpin tertinggi para dewa tua. Setelah beberapa saat, Zeus juga menghilang dan kembali ke balkon di atas arena. Tatapannya tetap dingin dan tanpa emosi, seolah sebagian dari dirinya sudah mulai mempersiapkan kemungkinan pertarungan melawan Akobel. Dari sana, Zeus memerintahkan agar pertandingan ketiga sekaligus pertandingan yang berpotensi menjadi penentuan terakhir segera dimulai. Saat dia mulai memanggil petarung dari surganya sendiri, sebuah bola merah muda aneh yang menyerupai Plubber berlari menuruni arena dengan kecepatan yang semakin tinggi hingga menghantam lantai panggung. Namun, benturan itu tidak merusak apapun. Sebaliknya, benda merah muda tersebut menyebar tipis di atas permukaan arena seperti dempul yang meratakan energi kinetiknya. Setelah itu, dia mulai menyusut kembali dan perlahan tumbuh ke atas hingga membentuk sosok humanoid. Sosok tersebut kemudian mengeluhkan keterlambatan seseorang dan bertanya-tanya di mana orang itu berada, seolah merasa sudah begitu lama menunggu. Sebagai petarung terakhir yang dipilih Zeus, muncullah sosok yang belum pernah terlihat sebelumnya dalam turnamen. Dia adalah seorang wanita berkulit merah muda dan berambut putih, anggota pertama dari jenisnya yang muncul sejauh ini. Dari caranya bicara, dia terdengar seperti versi perempuan dari Majin Buu yang berusaha kembali mencari Saga. Reaksi pertama Akobel adalah mengenali sosok tersebut. Dia menyatakan bahwa dirinya pernah melihat wanita itu sebelumnya dan mengingat bahwa wanita tersebut merupakan asal mula ras Majin. Bahkan baginya, sosok itu adalah ciptaan yang mengerikan, termasuk jika diukur dengan standar milik Zeus sendiri. Sementara itu, Baby hanya terus mencari Saga. Dia bertanya-tanya kemana pria itu pergi dan mengaku akan marah jika ditinggalkan. Dia bahkan mengeluhkan kemungkinan yang lebih buruk, yaitu jika Saga telah mati, karena hal itu akan membuktikan bahwa dirinya memiliki selera yang sangat buruk dalam memilih pria. Ketika pembicaraan tentang Saga masih berlangsung, Baby segera menyadari bahwa orang-orang di sekitarnya kemungkinan sedang membicarakannya. Dengan cepat dia menoleh ke arah pria lain yang berada di sana. Dari semua sosok yang ada, dia justru menunjuk langsung ke arah Akobel sambil menyatakan bahwa putra Zeus itu tampak seperti kandidat yang jauh lebih baik. Bagi Baby, Akobel tampak seperti pria yang bisa diandalkan dibanding banyak pria lain yang pernah dia temui. Setelah itu, dia bahkan membentuk simbol hati dengan kedua tangannya dan mengedipkan mata ke arahnya dengan nada menggoda. Akobel sama sekali tidak tertarik. Dia langsung menolak dengan mengingat pengalamannya berurusan dengan iblis di masa lalu. Baginya, satu pengalaman saja sudah lebih dari cukup dan dia tidak berniat mengulanginya lagi. Setelah itu, Akobel kembali fokus pada pertandingan dan segera memanggil petarungnya. Dia menginfokan nama Omad sebagai wakil terakhirnya dalam babak tersebut. Begitu nama itu disebut, sepasang mata mulai terbuka dari dalam kilatan merah yang muncul di arena. Baby yang melihatnya langsung menganggapnya sebagai calon pelamar potensial lainnya. Dia bahkan berharap pendatang baru itu setampan dirinya bergerak cepat. Dalam sekejap, sebuah garis petir merah yang ganas melintasi melewati Baby dan membuat rambutnya tertiup saat melesat ke seberang arena. Baby hanya mengintip dari sudut matanya dan mengomentari bahwa pria tersebut memiliki rambut coklat seperti Saga, sesuatu yang baginya cukup menarik.
Tak lama kemudian petir merah itu menghilang dan memperlihatkan sosok seorang anak laki-laki berzirah yang berdiri di arena. Percikan listrik terus mengelilinginya hingga dia mengangkat kepalanya. Dengan santai, dia mengomentari bahwa dirinya adalah orang terakhir yang masih harus membayar tagihan. Dan baginya itu cukup disayangkan karena sebenarnya dia bahkan tidak harus turun tangan. Sesaat kemudian dia berdiri dengan sangat santai, meletakkan kedua tangannya di belakang kepala sambil tersenyum. Dia mengakui bahwa jika dirinya sampai harus bertarung sekarang, maka kemungkinan besar Lucifer, Akobel, dan semua pihak lain yang berada di pihaknya sudah tidak memiliki pilihan lain. Dia bahkan menyadari bahwa jika dirinya kalah dalam pertandingan ini, konsekuensinya akan sangat besar bagi mereka semua. Di saat Omad mencoba menertawakan situasi penting yang kini berada di hadapannya, Zeus tidak membuang waktu. Dia langsung memberikan komentarnya mengenai petarung tersebut. Zeus mengingat bahwa Omad merupakan ciptaan pertama Akobel yang dibuat ketika putranya masih sangat muda. Dia juga mengingat bahwa dirinya turut membantu dalam proses penciptaan itu. Karena itu, Zeus mengaku penasaran untuk melihat apa sebenarnya yang telah dia tambahkan kepada Omad pada masa lalu. Baginya, pertandingan ketiga kini resmi dimulai. Setelah mengatakan itu, Zeus segera menghantamkan tangannya ke bawah. Seperti biasa, petir kuning miliknya jatuh di antara kedua petarung dan menjadi penanda dimulainya pertarungan. Baby tampak menganggap situasi itu seperti sebuah kencan pertama. Dia memperkenalkan dirinya dan menanyakan nama lawannya. Omad menjawab bahwa namanya memang Omad, tapi dia mengingatkan Baby agar tidak berharap mendapatkan akhir yang bahagia dari pertemuan mereka. Sisa-sisa petir Zeus masih berkibar di antara mereka ketika keduanya saling memandang dengan senyuman penuh keyakinan. Masing-masing yakin bahwa lawannya tidak akan memberikan tantangan yang berarti. Namun, keyakinan itu segera terbukti salah. Tanpa peringatan, keduanya langsung melesat ke depan secara bersamaan. Baby membuka serangan dengan mengayunkan ekornya yang panjang seperti sabit. Akan tetapi, dalam ledakan petir merah yang sangat cepat, Omad langsung menghilang dari jalur serangan tersebut. Pada saat berikutnya, Omad sudah muncul tepat di belakang Baby. Tangan kirinya ditarik ke belakang dan dialiri listrik yang membentuk simbol-simbol. Energi itu tampak siap menembus targetnya, seperti serangan menusuk yang sangat mematikan. Omad sendiri tidak memahami secara penuh apa yang sedang dihadapinya, tapi dia merasa bahwa serangan itu harus mengakhiri pertarungan secepat mungkin. Ketika akhirnya dia mendorong serangan tersebut ke depan, simbol-simbol sirkuit itu bergerak dengan kecepatan luar biasa, seolah benar-benar hidup. Namun, respon Baby sangat khas sebagai seorang majin. Dia langsung memperbesar ekornya dan menutup serangan itu sepenuhnya. Akibatnya, Omad mendapati bahwa serangannya tidak mengenai sasaran sebagaimana yang dia harapkan. Dalam sekejap, dia menyadari bahwa dirinya kini terperangkap di dalam sebuah struktur merah muda aneh yang menyerupai peti mati majin. Dari belakangnya, Baby dengan santai mengomentari bahwa situasi itu terasa begitu cepat untuk sebuah pertemuan pertama. Namun, Baby tidak berhenti di situ. Dia segera meluncurkan tendangan ke belakang dengan gerakan yang menyerupai tendangan keledai. Meski demikian, Omad kembali menunjukkan kecepatan kilat yang sama. Dia langsung menghindar dan meninggalkan serangan yang sebelumnya telah tertelan itu. Saat menyadari bahwa benda aneh tersebut kini ditinggalkan begitu saja, Baby mulai melihat sesuatu yang tidak biasa. Simbol-simbol sirkuit yang terdapat pada serangan Omad rupanya mulai merembes keluar dari dalamnya. Menyadari hal itu, Baby segera melemparkan seluruh paket energi tersebut kembali ke arah pemiliknya. Melihat kesempatan itu, Omad menyadari bahwa lawannya sedang terbuka. Namun, tepat pada saat itu, perubahan terjadi pada matanya. Dua kilatan petir kembali berkedip di dalamnya. Dengan gerakan zigzag yang luar biasa cepat dari kiri ke kanan, Omad berhasil membuat Baby kehilangan orientasi terhadap posisinya. Setelah itu, dia langsung menerjang ke depan untuk melancarkan serangan berikutnya. Serangannya mengenai sasaran dengan sangat brutal. Dalam satu sapuan, kepala Baby terpenggal di tempat. Kepalanya hancur berkeping-keping dalam satu momen, sementara materi lunak yang membentuk tubuhnya tercerai-berai. Namun, Omad tidak berhenti sampai di sana. Dengan gerakan cepat yang sama, dia langsung bergerak ke belakang Baby sebagai tindakan berjaga-jaga. Dari sana, dia menerobos lurus melalui batang tubuh lawannya dan menghancurkannya dengan cara yang sangat mirip dengan kehancuran kepalanya tadi. Hasilnya, Omad melesat pada kejauhan, sementara sepasang kaki Baby yang telah terpisah
tampak mengambang di latar depan arena. Melihat pemandangan itu, Omad mulai mempertanyakan zat merah muda aneh yang menyusun tubuh lawannya. Baginya, materi tersebut terasa seperti karet. Saat dia menoleh ke belakang dengan senyuman yang sama, menjadi jelas bahwa Omad sama sekali belum memahami kemampuan Majin yang dimiliki Baby. Namun, ketidaktahuan itu tidak bertahan lama. Gak lama kemudian, materi merah muda yang tersebar mulai bergerak dan langsung menempel pada salah satu tangan Omad. Omad segera menyadari ada sesuatu yang salah. Dalam sekejap, tangannya terbungkus lapisan merah muda tebal hingga menyerupai sosok manusia Michelin. Beban yang muncul membuat tangannya hampir tidak dapat digunakan lagi. Baby segera beregenerasi sepenuhnya dengan senyuman masih terpampang di wajahnya. Dia jelas sedang berhadapan dengan seseorang yang tidak mengetahui apa yang sebenarnya mampu dilakukan seorang Majin. Meski mengalami hambatan tersebut, Omad tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Dia menegaskan bahwa hal seperti itu tidak akan menghentikannya. Karena itu, Omad kembali meledak ke depan menggunakan pola gerakan zigzag yang sama seperti sebelumnya. Baby justru tampak menikmati tekad tersebut. Di saat Omad maju menyerang, Baby juga menarik tinjunya ke belakang dan bersiap menyambutnya. Pada saat berikutnya, keduanya melepaskan pukulan secara bersamaan. Masing-masing langsung dikejutkan oleh kekuatan lawannya. Benturan itu mengirim mereka terpental ke belakang dengan cepat. Keduanya kemudian tergelincir melintasi permukaan arena sebelum akhirnya berhenti. Ketika mereka kembali, baik Omad maupun Baby masih mempertahankan senyuman yang sama seperti sejak awal pertarungan. Omad mulai mengakui bahwa jika semua ini dianggap sebagai sebuah kencan, maka selama ini dia benar-benar telah melewatkan banyak hal. Sebagai balasan, Baby menyatakan bahwa dia mungkin baru saja menemukan peningkatan dari Saga. Baginya, Omad memang sedikit lebih pendek, tapi dia yakin pria itu memiliki kelebihan lain yang dapat menebus kekurangan tersebut. Dengan demikian, pertarungan terakhir dari babak antara Akobel dan Zeus benar-benar telah dimulai. Lalu bagaimanakah kelanjutannya? Kita akan segera tahu kelanjutannya minggu depan ya. Buat yang penasaran, pantengin terus aja channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.